Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia di subtema 3. Anak ustazah silakan buka atau silakan siapkan buku tema antum dan simak video ustazah dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga anak ustazah dimudahkan dan dipahamkan untuk belajarnya. Selalu simak video ustazah sampai selesai ya. Langsung saja ustazah akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu menentukan ide pokok dalam teks. Kita sudah belajar sebelumnya bagaimana cara menentukan ide pokok. Sekarang, sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok ini merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Oke, bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Yang kedua, untuk anak-anak ustazah harus menemukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menentukan ide pokok dari suatu teks atau dari setiap paragrafnya. Contoh, di sini udah ustazah sajikan teks. Bagaimana cara kita menentukan ide pokoknya? Yang pertama kita harus membacanya dengan cermat. Judulnya adalah sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak kita. Kita perlu membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Yang kedua adalah kita cari kalimat utamanya. Dalam kalimat utama terdapat ide pokoknya, bahwa teks tersebut ide pokoknya adalah sikap tubuh memengaruhi kesehatan alat gerak. Selanjutnya, tadi kita menentukan ide pokok dalam teks. Sekarang kita menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nanti anak ustazah disajikan sebuah gambar dan harus menentukan ide pokoknya. Langkah yang pertama, antum lihat gambarnya, lalu antum pahami isi kandungan cerita dalam gambar tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Yang pasti yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Antum harus detail melihatnya. Yang kedua, perhatikan situasi dalam gambar. Dan yang ketiga, tentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek yang ada pada gambar tersebut. Udah ustazah sajikan gambarnya, perhatikan baik-baik. Dalam gambar tersebut ada objek apa saja? Antum lihat, baru antum bisa menentukan ide pokoknya. Antum lihat bagaimana situasi dalam gambarnya. Terus, siapa tokoh yang ada pada gambar? Di mana lokasi gambar? Dan bagaimana pemandangan yang ada pada gambar? Setelah itu, antum bisa menentukan ide pokoknya. Ayo, apa ide pokok dari gambar tersebut ya? Oke, ide pokok dari gambar adalah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita lihat objeknya. Objeknya ada di lapangan ya, seperti lapangan, dan terdapat banyak anak-anak yang sedang berlomba. Dan ada bendera merah putih yang menandakan bahwa sedang memperingati HUT RI atau kemerdekaan Indonesia. Ya. Selanjutnya, menulis ide pokok dari teks. Tadi kita sudah menentukan ide pokoknya, tapi kita sajikan dalam sebuah teks bentuk tabel. Anak ustazah, antum dapat menuliskan ide pokok tersebut dari teks atau gambar. Ide pokok tersebut kita tuliskan atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Contohnya,
Ustazah sajikan dulu bacaan teksnya ya. Kita tentukan ide pokoknya lagi. Sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang memengaruhi kesehatan alat gerak kita perlu membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Contoh, gangguan tulang belakang adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Contoh sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan tegak. Ketika berdiri, pandangan kita lurus ke depan. Tubuh kita juga sebaiknya tidak membungkuk. Ya, dari teks tersebut terdapat 2 paragraf. Anak ustazah tentukan ide pokoknya. Kalau sudah menentukan ide pokoknya, kita tulis ide pokoknya dalam bentuk tabel. Ini adalah contoh ide pokok dalam bentuk tabel. Anak ustazah harus menuliskan judul teksnya terlebih dahulu, terus sumber teksnya dari mana, dan ide pokok dari paragraf yang pertama apa, ide pokok dari paragraf yang kedua apa. Paham anak ustazah? Bisa? Mudah-mudahan anak ustazah paham dan semuanya bisa ya. Oke, selanjutnya menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Kalau tadi bentuk tabel, sekarang kita sajikan dalam bentuk diagram pohon ya. Sama, antum dapat menulis kembali ide pokok dari teks atau gambar. Ide pokok tersebut dapat dituliskan dalam bentuk tabel dan diagram pohon. Kalau yang ini tadi menuliskan ide pokok dalam bentuk tabel, yang ini adalah dalam bentuk diagram pohon ya. Berbeda ya. Tabel seperti ini, kotak-kotaknya menurun. Kalau diagram pohon, dia kotak-kotak tapi bercabang. Anak ustazah harus bisa membedakan dan bisa memahami. Sama, antum harus membaca teksnya terlebih dahulu. Terus antum harus mencari ide pokoknya dalam setiap paragraf. Oke. Selanjutnya adalah tugas antum. Ayo carilah sebuah teks di buku atau majalah anak-anak. Selanjutnya tuliskan ide pokok tiap paragraf teks tersebut dalam bentuk diagram pohon. Anak ustazah cari teks di buku apa saja. Ustazah bataskan jangan terlalu banyak-banyak teks bacaannya. Kalau bisa paling banyak 3, paling sedikit 2. Antum cari ide pokoknya, antum sajikan dalam bentuk diagram pohon. Teksnya boleh antum tulis di buku tulis atau mungkin teksnya boleh antum gunting dalam bacaan tersebut dan antum tempelkan di atas atau di buku antum ya. Oke, itu tugas antum. Selanjutnya akan ustazah jelaskan menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Dari artikel ilmiah berarti kita harus tahu apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah teks yang berisi informasi ilmu pengetahuan. Ya. Dari informasi ilmu pengetahuan, kita dapat menentukan ide pokok dalam artikel ilmiah. Bagaimana cara menentukannya? Sama, kita harus membaca teks dengan cermat, menemukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Pahami ya? Selanjutnya, dari sebuah ide pokok kita dapat membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Ustazah tak akan bosan-bosannya menjelaskan bahwa ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Antum dapat mengembangkan ide pokok menjadi cerita pendek. Langkah-langkahnya ada 6 untuk membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Yang pertama, yang pasti antum harus menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat utama untuk mendukung kalimat utama. Yang kelima, merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek.
Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu saja penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan antum paham dan dimudahkan untuk belajar. Jangan lupa tugasnya tadi untuk anak Ustazah. Antum silakan replay terus video Ustazah jikalau antum belum paham. Kalau memang antum belum paham lagi, boleh tanyakan langsung ke Ustazah ya. Oke, sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga penjelasan Ustazah tadi bisa memudahkan anak Ustazah untuk belajar, dan semoga anak Ustazah dimudahkan dan dipahamkan belajarnya dan selalu sehat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.